Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal Sanjaya dengan NIM 103240107. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi seleksi dan kinerja karyawan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang seleksi karyawan, yang kedua kinerja karyawan, yang ketiga studi sebelumnya, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima hipotesis penelitian. Yang pertama ada seleksi karyawan. Seleksi adalah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima menurut LIPAI 2018. Nah, di sini kenapa pentingnya seleksi karyawan? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas kerja. Seleksi karyawan yang tepat memastikan bahwa perusahaan hanya mempekerjakan individu yang sesuai sehingga kinerja perusahaan menjadi optimal. Yang kedua, mengapa penting? Yaitu karena efisiensi biaya. Proses seleksi membantu mengurangi biaya yang timbul akibat perekrutan dan pemberhentian karyawan yang tidak kompeten. Yang ketiga, mencegah dampak hukum. Seleksi yang cermat menghindari perusahaan dari risiko hukum yang timbul akibat mempekerjakan individu dengan catatan kriminal dan masalah lainnya. Tujuan seleksi. Yang pertama ada penempatan yang tepat untuk memastikan setiap karyawan ditempatkan sesuai dengan keahliannya sehingga dapat memberikan hasil yang kerja yang maksimal. Yang kedua, memaksimalkan investasi SDM. Proses seleksi yang baik mendukung keberhasilan strategi investasi pada sumber daya manusia. Yang ketiga, mengurangi diskriminasi. Ya, menerapkan prinsip keadilan dalam seleksi untuk memastikan setiap kandidat mendapatkan perlakuan yang setara. Yang keempat, ada mencegah permasalahan karyawan, mengurangi risiko tindak negatif yang mungkin dilakukan karyawan yang tidak kompeten. Indikator seleksi menurut LIPAI 2018, indikator dalam pelaksanaan seleksi karyawan yaitu yang pertama ada pendidikan. Latar belakang pendidikan menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tuntutan jabatan tertentu. Yang kedua ada pengalaman. Kandidat dengan pengalaman lebih memiliki keunggulan yang telah terbukti mampu memenuhi tuntutan pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga ada kesehatan. Kondisi fisik yang baik diperlukan agar karyawan dapat bekerja secara produktif tanpa gangguan. Yang keempat ada tes tertulis. Mengukur kemampuan verbal, kualitatif, dan persepsi untuk memastikan kelayakan kandidat bagi posisi tertentu. Yang kelima, ada wawancara. Proses interaksi langsung mengevaluasi kemampuan teknis motivasi dan kesesuaian kandidat terhadap posisi. Di sini ada proses seleksi karyawan. Yang pertama, ada penyaringan awal, mengeliminasi pelamar yang tidak memenuhi syarat melalui pengumpulan data dan wawancara singkat. Yang kedua ada uji seleksi, melakukan penilaian terhadap kompetensi teknis, mental, serta karakter pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, wawancara kerja, memberikan peluang untuk menggali keterampilan interpersonal, motivasi, potensi kandidat. Selanjutnya ada proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan menjadi 4 poin. Yang pertama ada verifikasi latar belakang. Untuk mengecek informasi kandidat melalui referensi untuk memastikan keakuratan dan kelayakan. Yang kedua ada evaluasi medis. Melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kandidat dalam kondisi fit untuk bekerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Menggabungkan data dari berbagai tahap untuk menentukan pilihan terbaik bagi perusahaan. Yang keempat ada pemberian surat pengangkatan. Langkah final yang memformalkan seleksi melalui pemberian surat pengangkatan. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu kinerja karyawan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi karyawan yaitu faktor kesetaraan kesempatan dan finalis jabatan. Faktor kesetaraan kesempatan yaitu seperti diskriminasi seperti ras, umur, jenis kelamin, atau agama menjadi kendala dalam menciptakan proses seleksi yang adil di beberapa daerah. Analisis jabatan. Analisis jabatan memberikan panduan tentang spesifikasi dalam kebutuhan posisi yang akan diisi, membantu organisasi mendapatkan pelamar yang tepat sesuai dengan target seleksi. Definisi pentingnya kinerja. Hasil yang pertama ada hasil yang terukur.
Kerja karyawan adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dalam berorganisasi. Yang kedua, ada kontribusi pada tujuan organisasi. Kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan targetnya. Yang ketiga, dasar evaluasi. Melalui pemantauan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasikan area pengembangan dan memberikan pelatihan yang relevan untuk perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada faktor kualitas kerja. Kinerja dipengaruhi oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada kuantitas kerja. Jumlah unit kerja atau aktivitas yang berhasil diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada faktor kehadiran. Kehadiran karyawan memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi kerja dan keberlanjutan operasional organisasi. Yang keempat, kemampuan kerjasama. Kemampuan karyawan untuk bersinergi dalam tim guna memaksimalkan produktivitas dan mencapai hasil terbaik. Segitu saja yang saya bisa bahas tentang seleksi karyawan. Selebihnya kita bisa belajar bersama-sama. Saya Prijal Sanjaya, mohon maaf atas